Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir sebelum UTS ini kita akan membahas mengenai sistem kesetimbangan. Sistem kesetimbangan ini berkaitan dengan DOF, Degree of Freedom. Nanti setelah UTS kita akan membahas secara khusus 1 derajat kebebasan. Jadi di dalam gerak, di dalam mekanik ini ada beberapa gerak Degree of Freedom. Ada satu sistem derajat, ada satu derajat kebebasan, ada 2 derajat kebebasan, dan seterusnya. Nah, secara khusus di dalam mata kuliah ini, karena getaran mekanik itu lebih kepada getaran atau gerak periodik dari suatu materi yang kebanyakan bisa diilustrasikan menggunakan sistem 1 derajat kebebasan, maka kita akan khusus membahas mengenai 1 derajat kebebasan. Baik, sebelum masuk ke sana, kita membahas mengenai sistem kesetimbangan. Nah, kalau secara umum, metode dalam sistem kesetimbangan ini umumnya kita membuat suatu grafik koordinat kartesian, kan seperti itu ya. Sini sebagai contoh misalkan ini Y, kemudian ini X. Lalu kita gambarkan vektor-vektor yang bekerja pada sistem, baik itu vektor gaya maupun vektor posisi maupun vektor yang lain. Kemudian kita kelompokkan vektor-vektor ini ke dalam vektor-vektor yang sejenis. Artinya kalau vektor gaya, gaya semua dalam satu sistem koordinat. Kalau vektornya itu adalah posisi, posisi semua. Ketika vektornya itu kecepatan, kecepatan semua. Itu harus dikelompokkan dengan satu sistem koordinat yang sama, tidak boleh dicampur. Tapi secara khusus, kalau kita melihat dari suatu sistem kesetimbangan, aturannya kita bisa buat seperti ini. Pertama, kita tentukan yang menjadi sistem koordinat itu mana dulu, apakah X maupun Y. Secara umum, yang menjadi sistem koordinat, yang menjadi variabel yang akan mempengaruhi itu adalah X. Gitu. Jadi kita buat X ini sebagai sistem koordinatnya. Kemudian kita hitung energi total dari sistem. Energi total dari sistem ini disimbolkan dengan T. T itu adalah energi total. Itu adalah penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N untuk setengah MI VI kuadrat ditambah setengah II omega I kuadrat. Nah, jadi yang pertama ini adalah energi sistem untuk gerak dia translasi. Sedangkan yang kedua, energi sistem untuk gerak rotasi. Jadi pada sistem kesetimbangan, 2 tinjauan yang kita lakukan, yaitu geraknya translasi, tinjauannya terhadap gaya, dan geraknya rotasi, tinjauannya terhadap momen gaya. Oke. Nah, bagaimana kalau sistemnya bukan partikel, tapi benda pejal? Jadi karena benda pejal ini merupakan suatu sistem rigid, jadi terdiri dari berbagai macam titik partikel, maka kita bisa memanfaatkan momen inersianya atau center of mass, pusat dari masanya. Nah, selain itu, kita hitung kecepatan linear dan kecepatan sudut yang berkorelasi dengan X. Dari mana? Dari pusat masanya. Misal, gitu ya, kecepatan linearnya itu adalah alpha I XI titik. XI titik ini adalah turunan pertama terhadap waktu. Kemudian kecepatan sudutnya omega I sama dengan beta I kali XI titik. Nah, alfa dan beta ini merupakan suatu konstanta yang dipakai untuk sebagai bentuk perbaikan dalam persamaan translasi maupun persamaan rotasi. Nah, konstansa ini nilainya bisa 1 ataupun bisa kurang dari 1 atau lebih dari 1. Yang pasti tidak mungkin sama dengan 0, karena kalau semuanya sama dengan 0, maka geraknya tidak tepat akan bergerak. Jadi semua nilainya itu semua nanti akan 0 semua. Oke, kita substitusikan yang VI dan omega I ke dalam total energi total sistem. Sehingga diperoleh nilainya adalah, nah, ini kita masukkan ke sini ya. Nah, sehingga akan diperoleh nilai total seperti ini. Oke, jadi T sama dengan setengah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N MI alpha I kuadrat. Nah, ini alpha I kuadrat dari mana? Dari sini ya, dari sini. Kemudian I beta I kuadrat kalikan X titik kuadrat. Nah, kita sebut nilai ini
nilai ini adalah disebut sebagai massa ekuivalen. Kenapa disebut sebagai massa ekuivalen? Karena persamaan energi total ini kita sandingkan dengan persamaan energi kinetik, yaitu setengah mv kuadrat. Nah, V-nya kan ini ya, X titik ini. Sedangkan M-nya itu pasti adalah nilai konstanta yang di sini. Cuman nilai massanya itu ini bukan massa dari partikel, tapi massa dari sistem keseluruhan yang terdiri dari gerak translasi dan gerak rotasi. Ada massa dan ada momen inersia, sehingga ini disebut sebagai massa ekuivalen. Nah, jadinya seperti ini. T sama dengan setengah M X titik kuadrat. Oke. Selanjutnya, massa ekuivalen ini kan nilainya sama dengan ini ya. Kemudian, setelah kita menghitung energi total sistem, kita juga pertimbangkan energi energi potensial dari sistem. Kalau misalkan sistem ini bekerja karena berbagai hal, misalkan karena adanya gaya pegas, kemudian ada gerak translasi, kemudian gravitasi, maka kita bisa merumuskan energi potensial sistem total seperti ini. Sigma I sama dengan I kali M. Ya, mohon maaf, ini adalah energi kinetik ya, energi total kinetik pada sistem, baik itu gerak translasi maupun rotasi, sedangkan yang ini adalah potensial. Baik, kita lanjutkan. Kita ambil dari, kalau misalkan sistemnya memiliki pegas, maka KI kalikan XI, gitu ya. Kemudian kalau sistemnya memiliki energi gerak, maka delta I kuadrat. Kalau memiliki gravitasi adalah ini, gitu ya. Nah, ini kenapa harus dikuadrat? Karena ini adalah nanti ekuivalennya. Oke. Baik, sistem hanya memiliki satu derajat kebebasan, sehingga ada X dalam XI dan ada X dalam YI. Jadi seperti ini, kalau misalkan satu derajat kebebasan, maka tinjauan dari gerak itu cuma misalkan satu ke X saja. Kalau dua derajat kebebasan, tinjauan geraknya ke X dan Y. Jadi kalau dua derajat kebebasan, ini harus memiliki unsur X dan ini memiliki unsur Y. Ini juga sama, ini harus memiliki unsur X dan memiliki unsur Y. Tuh. Baik, sedangkan ini satu derajat kebebasan, maka hanya memiliki unsur X pada masing-masing XI dan YI. Nah, nilai ini kita substitusikan ke atas, ke sini. Oke. Jadi, nilai ini kita substitusikan ke sini. Nah, maka diperoleh nilainya adalah ini. Oke. Yaitu setengah, ya, sigma KI YI kuadrat X kuadrat dan seterusnya. Nah, ini adalah energi potensial sistem. Jadi kalau kita lihat ya, yang namanya energi potensial bentuknya biasanya lebih kompleks daripada energi kinetik. Karena energi kinetik hanya berkaitan dengan gerak saja, sedangkan potensial itu berkaitan dengan posisi, apakah karena pengaruh gaya gravitasi, posisi dan gerak. Apakah karena gaya gravitasi, energi potensial pegas, maupun potensial yang lain. Baik, selanjutnya persamaan yang kedua ini, ya kalau kita lihat yang ini ruas kanan, ini dalam kondisi statis. Kalau dalam kondisi statis, maka persamaan ini akan sama dengan 0, gitu. Nah, kemudian persamaan ketiga ruas kanan disebut sebagai energi potensial awal, V0. Nah, sehingga kita buat penyederhanaan, jadi ya kalau yang ini, kalau misalkan ini statis, ini kan sama dengan 0. Oh, maaf sih, mana? Oh ya, ini kan sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita buat sederhanaan, nah ini akan sama dengan energi potensial 0, yaitu setengah K ekuivalen X kuadrat ditambah V0. K ekuivalen adalah konstanta pegas ekuivalen. Dari mana konstanta pegas ekuivalen? Kita lihat dari sini. Yang memiliki K mana? Yang ini ya. Nah, ini juga ya. Ini K, bukan ini K. Ya, kita cari yang menjadi X-nya. Nah, ini X-nya nih. Maaf, ini X-nya ya. Maka ini K-nya itu adalah K ekuivalen. Ini X kuadrat. Oke. Nah, yang ini disebut sebagai V0. Baik. Usaha yang dilakukan dari X1 dan X2. Nah, kita bisa lihat usaha itu minus integral XI sama dengan X2. C ekuivalen X titik dx. Nah, ini C ekuivalennya,
ini konstanta ekivalen, ini koefisien peredam pada cairan ekivalen. Kemudian hukum kekekalan energi kita peroleh. Kalau hukum kekekalan energi menyatakan bahwa total energi sebelum dan sesudah pada sistem adalah sama. Kalau total energi total itu kan terdiri dari energi kinetik, kemudian energi potensial, kemudian kalau misalkan ada perpindahan posisi, maka ada usaha. Nah, sehingga kita sebutkan sebagai ini, ya. Itu adalah energi total sistem, energi kinetik, ditambah energi potensial, ditambah usaha karena ada perpindahan gerak. Oke, kemudian T1 plus V1 ini kemudian dimasukkan, ya, yang ini dimasukkan ke sini, dan T yang tadi ekivalennya, V juga ekivalennya, sehingga diperoleh nilai integral ini. Sehingga kita peroleh untuk persamaan geraknya adalah, jadi kita langsung skip ke akhir ya. Nah, persamaan gerak ekivalen untuk sistem kesetimbangan ini 1 derajat, yaitu massa ekivalen kalikan percepatannya, ditambah konstanta peredam ekivalen kalikan kecepatan, ditambah konstanta pegas ekivalen dikalikan perubahan posisinya sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, jadi analisis lain dapat kita lakukan dengan persamaan yang bergantung terhadap theta, yang bergantung terhadap sudut. Jadi energi kinetik dan energi potensial yang diperoleh ini adalah setengah IQ theta titik kuadrat. Dan ini potensialnya setengah KTK theta kuadrat plus V0. Oke, sedangkan usahanya adalah kalau misalkan, jadi kalau tinjauannya terhadap theta, gayut itu artinya bergantung. Jadi geraknya itu bergantung bukan pada posisi X, tapi bergantung pada theta. Maka kita tinggal ganti saja X-nya menjadi theta. Sama seperti persamaan gerak translasi hubungannya dengan rotasi ya. Tinggal kita ganti saja. Maka bentuk persamaan geraknya itu adalah massa diganti dengan momen inersia. I ekivalen kalikan dengan percepatan sudut ditambah C konstanta peredam ekivalen kalikan dengan kecepatan sudut ditambah konstanta gaya pegas ekivalen dikalikan dengan sudutnya sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat bentuknya itu kan mirip ya. Nah, mirip. Cuman ini tinjauannya terhadap theta. Jadi ini diganti map terhadap X, ini semua X. Nah, jadi ini M, kalau terhadap theta, ini menjadi momen inersia I. Ini kali ini X-nya diganti dengan theta. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah disebut sebagai sistem kesetimbangan. Nah, di dalam sistem kesetimbangan ini, kita mempertimbangkan 2 gerak yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama gerak translasi, gerak rotasi. Nah, gerak translasi juga kalau tinjauannya terhadap energi, maka kita bisa buat pertimbangan bahwa energi yang bekerja pada gerak ini total energinya itu dari total energi kinetik, potensial, plus usaha akibat adanya perpindahan benda. Oke, contoh sebuah roda, ini pada gambar di bawah ya, memiliki jari-jari R dan momen inersia J. Jari-jarinya itu adalah R, ini roda memiliki jari-jari R, momen inersia J. Roda dilekatkan pada batang dengan konstanta kekakuan Kt. Oke, nah ini dengan batang dan konstanta kekakuan Kk. Roda bergerak pada lintasan bergigi dengan massa M yang dilekatkan pada pegas. Carilah bentuk persamaan geraknya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau dia bergerak ke sini, maka dia akan kembali ke sini ya. Jadi atau misalkan ketika roda diputar, maka dia akan batang bawah akan bergerak, tapi dia akan karena diikat dengan pegas, pegas ini akan memberikan dorongan gaya balik ke sini. Oke, sehingga terjadi gerak periodik bolak-balik. Oke, umpamakan tidak ada slip. Ya, gearnya itu tidak ada slip. Misalkan gearnya masih baru, itu ya grass gitu ya dari pabrik sehingga tidak ada slip, olinya juga bagus. Maka theta akan sama dengan X per R. Ya. Jadi di sini X, ini kan R-nya sini ya. Nah, perubahan theta, kenapa dari sini? Karena kita tahu bahwa rumus X atau S, lintasan dulu ya, S sama dengan R kali theta. Nah, sehingga S-nya kita ganti dengan X, X sama dengan R kali theta, sehingga theta adalah X per R. Nah, energi kinetik sistemnya, ini kita lihat setengah mx kuadrat, ini kecepatan,
kemudian setengah J. J itu kalau di sebelumnya kan momen inersia I, sedangkan di sini J. Nah, jadi kali J, kecepatan per R. Ini kali theta. Tetanya kan ini ya. Nah, oke, ini diturunkan jadinya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ini akan sama dengan setengah M plus J per R kuadrat plus X titik kuadrat. Nah, seperti ini, maka ini akan disebut sebagai massa ekuivalen. Kalau kita lihat, ini adalah massa ekuivalen. Ya, karena setengah mv kuadrat. Ini massa ekuivalen yaitu M plus J per R kuadrat. Lalu energi potensial sistemnya, kalau kita lihat energi potensial sistemnya itu karena apa sih? Pertama karena pegas. Ini pegas. Yang kedua, karena gerak rotasinya, yaitu setengah KT kalikan dengan theta. Ya. Nah, ini kemudian kita sederhanakan, maka diperoleh seperti ini. Ya, ini adalah konstanta ekuivalennya. Nah, sehingga persamaan gerak sistemnya ini akan sama dengan apa? Baik, sehingga persamaan gerak sistemnya kita gabungkan antara keduanya, gitu ya. Yaitu dari sini. Nah, kita ambil yang ini. M ekuivalen dikalikan C kalikan ini. Karena C-nya kan peredam tidak ada, sehingga nilai ini adalah 0. Maka yang ada adalah ini. Ini dan ini. Oke, jadinya seperti ini. Yaitu M ekuivalen dikalikan percepatan ditambah K kalikan dengan X. K ekuivalen kalikan dengan X sama dengan 0. Gitu. Baik, demikian mungkin yang bisa saya berikan. Ini materi terakhir sebelum UTS. Nanti kita akan lanjut kepada sistem derajat kebebasan, kemudian sampai dengan terakhir itu getaran transient. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.